Oh, breaks deh. Bisa Hidup tak selamanya nangis. Akhirnya ku bisa bertemu dengan banyak artis, bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik. Halo Indonesia, bersama Budi Aceh dalam Juara Podcast On The Trend. Ini episode yang pertama, dan episode yang pertama ini kita milih yang paling juara di Indonesia hari ini. Siapa lagi kalau bukan Fajar, Sad Boy. Gue bisa gampang. Gimana lagi, ajarin dong. Gue. Kalau nggak tahu belajar dulu dari suara kura-kura. Kura-kura emang gimana? Ping, ping, pong, pong, ping, pong, pong. Lu ngerjain gue aja. Jangan. Biar lu tau ya, gue dari tahun 86 nih udah ngobrol sama superstar di Indonesia, dan kali ini gue bener-bener takjub ketemu sama lu nih. Lu tuh unik dari mata, cara lu bertutur. Sebelum kita ngobrol tadi, guys, ini anak unik banget. Dan gue seneng hari ini bisa ngobrol sama Fajar. Thank you, Jar. Iya. Lu tuh kan Gorontalo. Iya. Ya. Gorontalo itu Sulawesi Utara dulu. Iya. Lalu jadi Gorontalo. Iya. Saya ini Sulawesi Tengah. Iya. Di Palu. Jadi kampung kita dekat. Iya. Jadi kalau baca cerita logat Manado bisa nggak? Bisa. Bisa tuh? Bisa no. Iya no. Kok dia ngana bikin kaget satu Indonesia ini? Gara-gara ngana muka sedih itu. Sebenarnya tanpa kita sadari bukan hal itu juga yang membuat Indonesia kaget. Tapi cara Allah yang mengangkat derajat kita hingga kaget-kaget. Oh my God. Cara Allah. Gue dapat Karena semua sudah punya jalan takdir sendiri, jalan rezeki sendiri. Gue lihat tuh di podcast yang lain nggak pernah ngomong Allah. Yang lu omongin tuh siapa? Pacar lu tuh? Ayah. Mantan ya? Mantan. Makan kentang campur ke dondong. Jadi mantan kok sombong. Ayah, dengerin ayah ya. Mantan makan ketan campur ke dondong. Jadi mantan kok sombong ya. Oke. Tadi tapi itu diwajarkan oleh mantan. Biarkan. Kasihlah mereka kebebasan. Jangan takut orang ambil. Karena yang terbaik sudah pasti tahu, jaga hati. Boy. Gue nggak yakin lu anak Gorontalo. Kayaknya lu ini tuh lahir di Israel kali, lahir di Libanon mungkin atau Paling di. kalau saya lahir di Israel, saya dari Israel ke Indonesia sudah dipergi dulu. Bisa ditembak. Tapi lu bener lahir di Gorontalo kan? Iya.
Enggak, lahir di rumah sakit. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Iya dong, rumah sakit yang ada di Gorontalo. Iya. Oke. Itu kan nyokap lu tuh Perempuan. ya perempuan asli bernama Ya, Nurhayati Nurhayati Humola. Itu orang Gorontalo asli. Terus gue dengar bokap tuh Errol Errol Labanjo. Labajo itu farm yang gue tahu tuh dari Sulawesi Selatan ya, Bugis ya. Dan di kampung gue ada keluarga Labajo itu. Jadi keluarga Labajo menikah dengan keluarga Humola, lahirlah Fajar dan adik-adiknya. Iya. Apa kabar? Nganapi saudara-saudara Novianti gimana kabarnya? Nanti tanya. Nanti saya kasih nomor WA. Iya, sekarang saya tanya sama Fajar. Habis ini kasih nomor WA-nya ya. Ya jangan. Emang Novi umur berapa sih? Novi umur berapa? Nova umur berapa? 21 iya ya, 2020 tahun lahir tahun 2002 tahun 2002. Kakak paling tua Fajar tuh namanya Nova Labanjo. Yang kedua Febrianti Labanjo. Lu tunggu, Nova itu berarti lahir bulan November. Bener nggak? Iya, kalau nggak salah. Terus Febrianti lahir bulan Februari. Dan Iya. Fajar, lu lahir bulan Fajar. Mei. Tapi kok namanya Fajar? Kenapa nggak ikut yang lain? Misalnya jadi Mejar. Kan saya lahir subuh pada tanggal 31 Mei. 31 Di situ Mei ada lahir subuh. apa? Subuh itu pas menjelang Fajar itu ya? Iya. Menjelang cahaya matahari udah mulai. Wal fajr walalil ash. Yang Wal fajr demi fajar. Oke, Walalil surat ash. Surat Di Al-As. malam yang gelap. Lu bisa ngaji ternyata. Bukan hanya bisa nangis kan? Ya, Iya. ketika pertama kali lihat Fajar tuh tiba-tiba muncul di TV. Jadi gini, dulu di Gorontalo tuh pernah dengar nggak guys? Norman Kamaru, Iya. polisi yang dari Gorontalo. NKRI. Ya, yang Norman. lagi itu apa? NKRI. Cahaya. Itu NKRI. NKRI Norman Kamaru Raja India. Iya, dia polisi. Oh. NKRI Norman Kamaru Raja India. Oke, emang dia sosok India gitu kan? Oke. Dia itu populer pada saat itu, mungkin setahun sampai 3 tahun lah. Jangan satu. Sampai akhirnya dia nyanyi. Bahkan seorang pengacara Farhad Abbas itu sampai membiayai dia untuk nyanyi. Nah, itu anak Gorontalo, polisi, nyanyi India, ngetop di TV Indonesia, terkenal, kemudian nyanyi. Sekarang pulang kampung tuh, Norman Kamaru. Dia sempat tinggal di daerah Jakarta, di Kalibata. Tuh dia punya usaha rumah makan ya. Tapi nggak tahu sekarang nggak kedengaran kabarnya. Nah sekarang ada anak Gorontalo nih, Fajar, sad boy. Fajar yang bermuka sedih. Dia asli orang mana ya? Fajar Setboy. Ya, lu Fajar sad boy. Iya, siap. Maaf. Lu asli Gorontalo. Oke. Jar, lu sama nggak? Kira-kira menurut lu nih, lu dengan Norman Kamaru, sama-sama Gorontalo, sama-sama ngetop karena sebuah kegiatan yang unik di TV. Syukurlah. Dia nyanyi caya-caya dengan gerakan yang khas. Kamu nangis, kamu malah sedih begini tapi jadi Saya populer. masih ingat permainan handphone dulu Apa tuh? yang ditindis pencet. Guh. Teririt. Iya, noni mona. Iya, noni mona. Oh no. Guh. Oh no. Gue nggak pernah. Iya, noni mona. Iya, noni mona. Guh. Teririt. Oh no.
Ano, ayam, nani mona, ayam, Johnny botak. Lu punya mainan itu di Gorontalo? Itu kan HP dulu. HP yang di pasar. Dulu ya? Merek HP apa tuh ya? HP yang di pasar 115.000. Saya mainan yang warna pink, terus ada kembang-kembang Iya. gitu. Ayam, nani mona. Jadi dulu bokap atau nyokap yang beliin itu, pernah dibeliin mainan itu? Pernah. Tapi kan ekspresi lu sedih itu kan ya Fajar mulai dikenal jadi apa namanya Fajar yang Set boy itu kan sesuatu yang yang nggak pernah disangka-sangka Jar. Lu pernah kebayang nggak tiba-tiba ada di TV lalu kemudian netizen menyebut lu Fajar sad boy? Kamu nyangka nggak itu Jar? Saya nggak nyangka. Saya juga nggak sempat berpikir di situ. Tapi ya insya Allah jika ini yang terbaik untuk saya, insya Allah saya akan menjalani dengan yang lebih baik. Dan yang terutama, saya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berterima kasih kepada orang yang mereka bertiga, Bang Congki, terus Bang Ahmed, sama Bang Denny, dan lain-lain. Dan yang terutama adalah netizen. Para kalian, saya mau bilang terima kasih banyak telah mendukung saya, telah menyupport saya. Saya hanya mau bilang terima kasih ini kepada orang yang bisa merasakan apa yang saya ucapkan terima kasih. Lu berterima kasih karena ada orang yang menambah farm di belakang. Harusnya kan nama lu tuh Fajar Labajo. Set boy. Enggak, sebelum ada Set Boy. Harusnya kan Fajar Labajo doang kan. Tapi nama panjang saya dulu kan itu. Apa Fajar? Nama panjang Fajar. Gua tampol nih. Lu tuh panjang banget. Iya. Tapi emang dikasih bokap Fajar aja kan? Pak. Ya. Waktu dulu Om Budi, waktu saya di rumah sakit, dokter bilang saya punya hidup kurang 2 bulan lagi. Gara-gara apa sampai masuk ke rumah sakit? Saya masuk di rumah sakit, saya kan sakit. Terus ada sakit apa waktu itu? Demam? Enggak. Yang pertama gejala awalnya itu di sini. Kaki? Kantong. Itu yang pertama. Nggak ada duit. Terus setelah itu pusing. Setelah itu ya sakit begitu, batuk apa segala macam. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Terus dokter bilang saya punya hidup kurang 2 bulan lagi. Terus saya berniat untuk membunuh dokter karena polisi bilang saya bisa hidup di penjara selama 20 tahun. Lu gue udah serius nih. Gue serius. Lu tadi kan kita ngomong nama lu tuh harusnya Fajar Labajo. Terus akhirnya netizen gara-gara postingan lu nangis surat diputusin nama ayah. Terus akhirnya lu dipanggil Fajar Sad Boy. Ada saatnya di mana Sad Boy yang melihat bantannya dan memanggil nama. Woi. Ego. Tapi lu suka dikasih predikat Sad Boy? Iya. Saya punya cerita ini tentang di Gorontalo. Minta maaf jika ada yang tersinggung ya. Tentang apa? Tentang kesedihan. Iya. Tentang kok dengan monyetnya kok. Monyetnya kok dipanggil ke kebun binatang. Terus udah pintar banget. Monyet? Iya. Ini monyet punya kok? Iya, monyet ini punya miliknya kok. Si Ingkong. Kok. Namanya terus, kok ya? Enggak. Ini monyet. Apa? Ada monyet. Monyet sama koknya pergi ke kebun binatang. Oke. Terus monyetnya ini udah pintar banget. Terus 3 menit mereka balik ulang turun ke bawah. Apa yang namanya gini? Dari kebun binatang?
Rusak. Pintar monyetku. Sialan gue. Ngerjain gue. Ya, saya sebagai kok Ini podcast pertama lo ya, Jawara Podcast on the Trend, dan gue dikasih narasumber yang kayak gini. maaf ya Om. Nggak apa-apa, tapi gue suka. Ya gini, Ya. lu tuh kan kalau ngeliat ya, kan kita baru kenal belum lama nih, baru beberapa jam yang lalu ketemu kamu, dikenalin sama sahabat saya Chongki yang akhirnya menemukan bakat terpendam di balik wajah yang sedih, di balik ekspresi asli ya. Kalau saya bilang sih ekspresinya Fajar itu nature, nggak dibuat-buat. Emang garis mukanya garis muka sedih lu tuh kelihatan, terus mata lu tuh memang cenderung sedih. Tapi batin lu juga sebetulnya memang punya banyak masalah, banyak kegelisahan gitu. Jadi nggak salah kalau netizen bilang lu tuh sad boy, dan emang cocok. Menurut lu itu takdir nggak? Yang emang udah disiapkan sama Tuhan gitu? Itu pilihan sebagai manusia masing-masing. Dan lu nikmati kan? Takdir itu seperti ini, laki-laki ya udah nggak bisa diganti sebagai perempuan karena itu takdir. Kalau sad boy bisa diganti dong. Karena itu pilihan sebagai kita manusia masing-masing. Okay. Allah hanya mengasih jalan dan kesempatan agar kita bisa berjalan dan mengerjakan sesuatu. Ini keren. Jadi dia udah bisa bedakan antara takdir dan pilihan. Jika kita tidak punya duit sama sekali di kampung kita stres mau kemana, datanglah ke kuburan. Ngapain? Yakinlah. Ngapain di sana? Yakinlah, dalam kubur itu mereka hanya minta satu keinginan, hanya untuk kembali ke dunianya, untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Sudahkah kita bersyukur masih bisa bernapas hari ini? Sudahkah kita bersyukur masih bisa menarik nafas dengan yang lembut? Allah Akbar. Ikmali dunia kakalna kakek isu abadah. Kerjakanlah dunia seakan-akan engkau akan mati besok. Ikmali akhirat kakalna kakek isu abadah. Kerjakanlah amalan seakan engkau hidup selama-lamanya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Guys, unik. Itu kesimpulan gue beberapa menit ini ngobrol sama Fajar, dan ini yang membuat point of view dari obrolan sama Fajar nih, bahwa di balik keunikan dia, gue rasa dia menyimpan sesuatu yang istimewa. Yang istimewa itu adalah kamu baru saja ngeluarin lagu, apa judul lagunya nih? Hidup tak selamanya nangis. Hidup tak selamanya menangis. Iya. Ini lagu pasti menggambarkan cerita tentang kehidupan kamu, perjalanan kehidupan kamu, sampai kemudian akhirnya ada diksi, gelar atau istilah untuk kamu tuh Fajar Sad Boy. Itu apa kayak nama apa? Superhero ya. Tapi kamu hero dalam dunia kesedihan. Ternyata kesedihan itu bisa menghibur. Kamu mengeksploitasi kesedihanmu di media sosial, tapi kemudian akhirnya menghibur banyak orang, termasuk saya juga terhibur dengan kalau melihat saya di kaca. Seneng. Saya Kok gini banget sih gue, hancur banget gitu kan? iya. Terus ada nggak sih hancur banget wajah lo tuh, Jar? Saya kalau mau lihat di video saya be aja, tapi kalau mau lihat di kaca, jadi ini yang bikin orang tertawa sama lu gitu. Iya gitu. Ya, balik ke soal lagu lu tadi tuh. Iya. Apa judulnya? Hidup tak selamanya Hidup nangis. Tak selamanya nangis. Itu yang nulis Chongki. Terus siapa lagi? Bang Chongki, Bang Ahmed Gorapu, Bang Denny Cagur, Mas Bruno Saurus. Mas Bruno siapa? Mas Bruno Saurus. Bruno ya? Bruno ya. Jadi ada 4 orang yang garap lagu itu, dan ketika lu ditawarin nyanyi, lu emang yakin bisa nyanyi aja?
Kan nyanyi itu bukan sekedar bersuara gini. Kalau nyanyi di kamar mandi, balonku ada 5, semua orang bisa. Terus nyanyi covering lagu-lagu orang, misalnya nih saya nyanyi lagunya apa? Lagunya siapa ya? Lagunya Slank. Pacarku, kamu kok kampungan. Bisa nyanyi, tapi apakah saya layak untuk direkam suaranya? Belum tentu. Iya, saya juga begitu. Tapi kamu udah rekaman tuh. Direkam sama Congki, Iya, sama teman-teman. syukurlah. Ya kenapa mereka mau rekam suara? Karena itu sebuah ucapan dari sebuah perjalanan, Ucapan dari sebuah perjalanan yang saya jalani selama ini. Tapi di lagu itu ada juga omnya benar. Hidup tak selamanya nangis. Akhirnya ku bisa bertemu dengan banyak artis. Dulu ku sangat ngefans habis. Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Ricis. Buat apa nangis kalau musik begini dan lain-lainnya. ada gitar nggak ya? Ada gitar. Ada. Jadi apa? Jadi gini, guys. Nah ini ada gitar nih. Saya tuh ngulik musik tuh dari tahun 86, ngobrol dengan banyak musisi di Indonesia ini. Dari tahun 86 ya. Kamu tuh belum lahir, jangan-jangan bokap lu juga belum lahir ya. Orang tuh mau milih jadi penyanyi tuh nggak sembarang, nggak sekedar bisa nyanyi. Tapi ya saya nanti kalau ketemu dengan orang yang ngorbitin kamu, Congki dan kawan-kawan, saya penasaran pengen nanya. Kenapa mereka memilih kamu untuk nyanyikan lagu Hidup Tak Selamanya Nangis? Kalau hanya menggambarkan perjalananmu nih, itu ya nggak perlu harus nyanyi. Tapi kalau ditulis di koran juga bisa. Iya. Tapi kalau bagi saya, mau semerdu apapun suaranya, tapi kalau nggak punya yakin untuk maju ke depan, maksudnya nggak malu-malu gitu, saya akui orang itu. Iya, karena jadi harus percaya diri. Saya sudah bilang kan, saya ini hanya seorang pemula, bukan seorang pemalu. Saya hanya pemula, bukan pemalu. Kalau pemalu nggak jadi nih. Iya, makanya syukurlah kemarin juga ke rumah sakit udah dipotong urat malu. Gue pikir ke rumah sakit potong apa? Potong rambut kali, urat malu. Oke, Hidup Tak Selamanya itu main di Nada Seraba tuh kan? Atau ya pernah dengar nggak lagunya Fajar yang baru aja dirilis? Iya. Saya udah nonton klipnya, ada Denny Cagur di klip itu, terus banyak artis-artis lainnya yang muncul ya. Tadi nama-nama yang disebutin tadi, Ria Ricis, emang kamu ngefans sama Ria Ricis? Iya, semuanya. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, ada ya gitu? Bang Denny Cagur. Denny Cagur, namanya ada semua ya. Coba kita nyanyiin tuh, penasaran tuh. Kita pengen denger langsung. Kalau di rekaman sih enak. Main di nada apa? Susah juga ya. Hidup tak selamanya nangis. Akhirnya ku bisa bertemu dengan banyak artis. Dulu ku sangat ngefans
Itu ini idenya dari siapa aja? Kamu sendiri atau dari yang nulis lagu? Semua kalau tidak ada bekerja sama tidak akan mungkin sampai di titik ini. Oke. Di bagian mana dari lagu ini tuh ada idenya Fajar? Di bagian ya Bagian nangisnya doang. bagian suara saya. Oke, suara Fajar. Suara lu tadi oke, Iya. keren. Apa suaranya Fajar ini belum matang kalau dengar langsung gini, tapi udah ada ekspresi, timbrenya juga menarik, unik. Apalagi ada ekspresi tadi kan ekspresinya Fajar itu kan cenderung sedih ya, moodnya sedih. Iya. Nah, sementara lagu ini tuh kan gembira ya, harusnya gembira ya. Coba kita ulang lagi yang tadi bagian tadi aja. Hidup. Coba sambil senyum. Yang lihat. Itu nangis. Senyum. Itu nangis itu Jar. Hidup. Tak selamanya. Senyum. Nih. Hidup. Tak selamanya nangis. Akhirnya ku bisa bertemu dengan banyak artis. Dulu ku sangat nafas habis. Ayo Tenteng Roban Amsur Raffi Ahmad Atta Lilin Taria Ricis. Semuanya penyiar Hidup tak televisi. selamanya. Keren. Lagu ini unik dan mudah-mudahan banyak yang suka. Tadi saya sempat ngintip sebelum kita ngobrol itu 215.000 ya. 236.000 viewsnya itu setelah berapa hari dirilis tuh? Seminggu ya? Hah? 2 mingguan. Setelah 2 mingguan 235.000. Betul nggak? Itu pencapaian yang tinggi banget untuk seorang pemula yang bukan pemalu seperti Fajar Sad Boy ini. Kalau saya menyebut banyak nama artis di Indonesia, saya ajak ngobrol seperti ini ketika mereka rilis lagu, jumlah viewsnya jangankan ngomong 200.000, 100.000, 50.000 dalam waktu 2 minggu. Kalau dapat 10.000 aja udah keren. Nggak perlu nyebut namanya. Fajar itu artinya kan anugerah tuh buat kamu. Kamu suaranya ya kalau misalnya saya bandingin sama penyanyi-penyanyi yang profesional pasti jauh lah ya. Tapi kamu beruntung ada di ruang ini, ya dong. Ya seneng banget terus ketemu dengan teman-teman, Congki dan kawan-kawan tuh yang support kamu. Dan hari ini tuh kamu nyanyi dan waktu 2 minggu 215.000. Itu zaman dulu kalau orang masih jual CD, kalau pembeli CD-nya 215.000 keping, kamu udah kayak raya. Udah naik mobil Mercy kemana-mana tuh. Gimana rasanya? Kamu masih sedih nggak setelah melihat pencapaian yang keren banget ini? Ya syukurlah, saya sangat bersyukur. Hanya itu yang saya mau bilang terima kasih para semuanya, nggak ada yang terkecuali. Maupun itu ada yang bully saya mau bilang terima kasih. Karena dari bully juga itu kadangnya membuat saya semangat agar bisa mengerjakan sesuatu. Emang kamu pernah dibully? Apa yang orang bilang waktu kamu dibully? Pengen tahu. Dihina lah begini. Apa katanya? Seperti bilang, Fajar, lu nggak malu apa nangis-nangis mulu?
Siapa yang ngomong gitu? Itu ada tadi teman waktu saya bermain game, terus dia bilang, Fajar, lu mah udah malu apa nangis mulu? Saya bilang, apa yang bikin malu? Saya nggak balas responnya mereka, tapi saya bilang dalam hati, apa yang saya malukan? Tidak. Tapi saya seharusnya bersyukur dari wajah saya yang apa ya, yang bisa dibilang jorok ya. Iya, dari wajah saya yang begini saya sangat bersyukur masih ada saja orang yang terhibur. Itu yang terutama. Itu yang terutama yang harus saya bersyukur. Saya bisa menghibur. Alhamdulillah saya masih ada orang yang terhibur dengan saya. Itu yang harus saya syukur. Saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri, hai diriku, tetaplah rendah hati. Biarkan yang tinggi itu hanyalah dua hal. Satu, doa kedua orang tua kita. dua, dengan keinginan orang tua sebagai anak-anak. hari ini guys, saya mendapat satu tambahan point of view lagi, bahwa ternyata menangis itu kan manusiawi ya, tapi kemudian menangis dieksplorasi sedemikian rupa tanpa sengaja secara natural itu dilakukan oleh Fajar. Kamu kan nggak sengaja tuh tiba-tiba nangis, ada yang ngambil video terus masukin ke TikTok gitu ya, tiba-tiba nangis kamu di blow up sama teman-teman lain, masuk di TikTok, tiba-tiba jadi viral gitu. Dan ini semua mata memandang ke kamu hanya gara-gara nangis. Tapi waktu kecil kamu cengeng nggak sih? Ya. Itu dulu saya tiap hari nangis waktu baru lahir, pas kecil bayi. Ya kan bayi kalau lahir langsung nangis. Iya. Itu berarti dia hidup. Kan dulu kan yang namanya dulu. Iya, emang orang baru lahir kalau nggak nangis, lu udah nggak hidup tuh. Nangis itu kan pertanda bahwa bayi ini tuh udah menghirup oksigen dan dia nangis, berarti dia hidup. Tapi nggak waktu kamu kecil, misalnya waktu usia 5 tahun, apa-apa ditegur dikit sama orang tua, cengeng gitu. Pernah nangis. Terus umur 10 tahun kamu cengeng. Kan guys, mungkin nggak semua orang tahu kalau Fajar ini tuh nggak tamat SD ya, cuman sampai kelas 5 SD. Maaf, begitulah kehidupan. Ya. Lelah dianggap malas, istirahat dianggap lemas, serta udah mendapatkan hasil yang kita dapat, ada saja memikirkan tentang adalah itu hasil dari sebagian kita yang stres. Ini gue jadi mikir gini nih, Jar, kamu tuh lebih cocok jadi penyanyi atau jadi komedian aja, jadi pelawak? Atau? Ya, atau bukan pilihan. Itu kata kamu. Ini masih ada penjelasan. Enggak. Maksud saya adalah saya memilih atau saya tidak tahu yang mana yang bisa saya jalani. Pokoknya yang saya rasa masih bisa saya jalani itu yang harus saya jalani. Karena bisa saja saya memilih komedi. Pasti banyak ya, memang banyak proses yang harus kita jalani. Kita pilih nyanyi, banyak proses yang harus kita jalani. Makanya saya pilih atau, di mana terdua itu hanya terdiri begini. Pertengahan atau itu hanya di pertengahan. Oke, artinya ada dua pilihan dalam hidupmu, semuanya ada dalam hidupmu jadi potensi. Kalau dua-duanya dibutuhkan, disukai, kamu jalanin dua-duanya. Nyanyi atau jadi komedian. Sebagai komedian kamu punya bakat yang luar biasa. Kalau saya lihat ada spontan, celetukan, terus ada bakat yang asli gitu, yang emang kamu tuh emang orangnya tuh humoris, jadi itu bakat pelawak. Tapi kalau nyanyi kayaknya kita mesti uji deh di dunia ini, di Indonesia ini. Kamu tuh paling suka suaranya siapa misalnya yang bisa kamu nyanyikan lagunya sekarang? Kita uji nih sekarang guys, kita uji nih, bener gak sih dia bisa jadi penyanyi nih?
lagu Pak Ebiet tahu nggak? Ya, Pak Ebiet. Ebit Iya. Ebit GAD. Perjalanan kepada kawan. Berita kepada kawan. Yang di rumah tahu nggak? Oke. Gimana lagunya? Na. Berita kepada kawan. Oke. Oh. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku tergoncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya. Tentanan ketika ia ku tanya mengapa. Tentanan bapak ibunya telah lama mati. Lu suara lu udah bagus serius. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggallah aku sendiri, terpaku menatap langit. Indonesia nyanyi semuanya. Barangkali di sana ada jawabnya. Banyaklah di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Maaf Fajar kalau saya underestimate bahwa kamu tuh nggak bisa nyanyi. Iya. Tapi ketika kamu menyebut nama Ebit dan memilih lagu ini, salah satu lagu di Indonesia dengan kekuatan lirik, ekspresi yang sangat dalam, pencapaian yang terbaik yang dilakukan oleh Ebit itu salah satunya di lagu Berita Kepada Kawan, dan kamu nyanyiin ini dengan keren banget. So tepuk tangan. Tapi itu Ebit pengen yang lebih mudahan dikit. Yang kamu suka siapa?
yang bisa Malam ini aja deh. Malam ini yang mana? Malam ini ku sendiri. Kita dengerin suaranya. Tadi deh ya. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah. Hati ini selalu sepi, tak ada yang menghiasi, seperti cinta ini yang makin pupus. Everybody. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku. Apa adanya, mau hari ini semakin layu, tak ada yang memiliki, seperti aku ini, seperti buku. Indonesia. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku. Apa adanya, Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku. Apa adanya. Guys, dia menaklukkan lagu Ebit G.Ade keren, tapi gokil karena dia menaklukkan lagu Ahmad Dhani. Dan sorry, lu udah punya saingan, Fajar Sad Boy. Gila, ini kan lagu keren banget. Ini lagunya Ahmad Dhani ini keren banget. Kamu berhasil menaklukkannya. Gimana tadi? Puas nggak nyanyi? Puas. Oke, saya nanya lagi. Ya, jadi kamu mau nyanyi atau mau jadi pelawak? Atau Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, gini. Lu pengen jadi dua-duanya. Tapi kan dimulai dari nangis, nggak sengaja. Terus sekarang nyanyi nih. Kan ngelawak belum. Tapi dalam perjalanan kamu nih, ngobrol di berbagai podcast, nongol di berbagai acara TV, itu kan kamu ngelucu ya, spontan, membuat orang tertawa dengan gaya kamu nangis, terus quotes kamu yang gokil itu, yang absurd, tapi membuat semua host yang ada di TV, itu host yang papan atas tuh ketawa denger kamu ngobrol itu, ngasih quotes. Terus saya nanya lagi, mau jadi pelawak, penyanyi?
Pelawak penyanyi. Lawak nyanyi. Suka mana? Lawak nyanyi. Suka. Lawak Mana? nyanyi. Suka. Lawak. Mana? Kan ditanya suka mana, lawak nyanyi. Enggak. Saya cuma nanya lawak nyanyi. Saya cuma nanya. Hah? Lu pengen dua-duanya ya? Oke, sekarang udah nyanyi ya. Tadi kita udah uji, Kathy udah uji, kamu nyanyi ya. Dan satu hal yang juga menarik dari seorang Fajar ini adalah quotes-nya yang selalu unik, menarik buat didengerin. Abstrak. Yes, oke. Oke, lagi. Oke, lagi. Oh, breaks dan bisa kan lu terkenal dengan quotes-nya yang unik ya, yang absurd. Nih, saya punya quotes nih. Saingin quotes saya. Jika aku bukan untuk diriku, untuk siapa aku ini? Jika aku hanya untuk diriku, lalu untuk apa aku ini? Balas. Kalau yang lain balas pantun, kita balas quotes. Berarti Anda kurang percaya diri. Semua harus percaya diri. Sebelum percaya diri, belajarlah dari ilmu bela diri. Jika dua yang kita sudah tahu, percaya diri sama bela diri yang kita sudah tahu, yang ketiga adalah sadar diri. Lebih baik disakiti, jangan menyakiti. Dan lebih baik sadar diri daripada berjuang tapi tidak dihargai. Oke ya, sekarang lu udah nyanyi, thank you ya udah ngobrol. Iya. Saya senang, Saya juga bangga, senang. saya bahagia. Alhamdulillah juga, saya juga senang, terhibur malam hari ini. Terus saya dapat wawasan baru bahwa setiap manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilahirkan oleh ibu. Iya, diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh ibu dengan keunikannya masing-masing. Dan kamu adalah salah satu yang unik yang pernah saya temui. Dan alhamdulillah hari ini kamu direspon oleh masyarakat Indonesia. Apa yang ingin kamu sampaikan nih pada posisi hari ini? Udah nongol di TV gara-gara nangis. Pertama diputusin sama ayah tuh. Lalu setelah diputusin, kamu curhat, nangis, direkam di video, masuk TV, jadi populer. Terus sekarang udah nyanyi. Judul lagunya unik lagi, Hidup Tak Selamanya Nangis. Oke, kalau hidup tak selamanya nangis, what the next? Apa selanjutnya? Kita akhiri obrolan ini dengan kalimat apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang Fajar Sad Boys. Allahu alam, saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Yang intinya adalah innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amalan itu akan tergantung dari niat. Jangan berpikir tentang kesuksesan yang akan kita capai di masa depan lainnya. Jangan berpikir tentang cita-cita yang kita pegang sendiri, tapi berpikirlah tentang seberapa kuat diri kita agar bisa mengalahkan kegagalan sebelum kita mencapai kesuksesan. Amin. Sampai sini dulu, paham kan? Kalau enggak, dengarin suara hati dari saya. Oke guys, terima kasih banyak Fajar Sad Boys. Terima kasih banyak Indonesia. Saya Budi Aceh. Sampai ketemu lagi dalam acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi dalam acara Juara Podcast on the Trend. Peace out.